Dan memang ya setiap kali kita melakukan sidak ataupun rahasia-rahasia masih kita temukan masyarakat yang tidak menggunakan masker ataupun dia menggunakan masker tetapi tidak benar, jadi ditaruh di dagu, Mbak. Jadi itu ya kurang efektif karena kita tahu bahwa penularan COVID-19 kan melalui droplet. Nah itu jarak amannya kan 1-2 meter. Dan kemudian masker kita untuk melindungi diri kita sendiri juga untuk melindungi sesama, melindungi saudara, melindungi teman. Jadi itulah pentingnya prokes. Selamat siang, selamat datang dalam acara talk show Lebih Dekat bersama saya, Puspa Warni. Saat ini saya sedang bersama dengan Kepala Bagian Humas dan Protokol Kota Denpasar yang juga sekaligus merangkap sebagai juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kota Denpasar. Bersama saya saat ini yaitu Bapak Dewa Rai. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya Bapak? Tetap sehat? Sehat. Sehat Astungkare. Jadi saat ini kita akan berbicara lebih banyak tentang bagaimana penanganan COVID-19 khususnya di Kota Denpasar. Kemudian bagaimana juga pemerintah Kota Denpasar merangkai kegiatan juga merencanakan penanganan-penanganan terkait dengan wabah dunia saat ini yaitu COVID-19 Bapak. Jadi mungkin untuk pertama kita akan membahas tentang bagaimana pemerintah Kota Denpasar saat ini dalam menangani kasus COVID yang terjadi di Kota Denpasar. Baik Mbak Puspa, jadi memang pemerintah Kota Denpasar ya sejak bulan Maret ya begitu kasus COVID-19 mulai ditemukan di Kota Denpasar sampai saat ini di Kota Denpasar sudah terbentuk pertama itu adalah gugus tugas, kemudian ada perubahan daripada regulasi, kita mengikuti arahan dari pemerintah pusat. Kemudian saat ini kita juga sudah membentuk Satgas yang dipimpin langsung oleh Bapak Wali Kota Denpasar. Jadi memang dalam penanganan wabah COVID-19 Kota Denpasar ini memang sampai saat ini pun kita masih temukan kasus-kasus yang terjadi di Kota Denpasar dan memang ada fluktuatif ya, kadang naik, kadang turun. Jadi ini sangat tergantung bagaimana penanganan dan kita tentu keberhasilan daripada penanganan COVID-19 ini di Kota Denpasar itu 80% juga dipengaruhi tingkat partisipasi, tingkat kesadaran dan tingkat kepatuhan masyarakat di dalam mengikuti atau menerapkan protokol kesehatan. Dan sampai saat ini ya Mbak Puspa, bisa kami sampaikan ya update kasus di Kota Denpasar secara akumulatif ya yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19 itu sebanyak 3.068 kasus yang sudah terkonfirmasi positif, kemudian yang sudah sembuh ya syukur ini tingkat kesembuhannya cukup tinggi ya 92,40%, yaitu secara angka itu sekitar 2.835 yang sudah sembuh itu. Kemudian yang masih dirawat itu sekitar 160, itu hanya 5,50%, dan pasien yang dinyatakan meninggal itu sebanyak 69 atau sebesar 2%. Jadi secara presentasi mungkin angkanya terlihat kecil, namun bukan berarti itu bisa dijadikan alasan untuk berleha-leha tentunya bagi masyarakat juga bagi Satgas Covid yang menjadi garda terdepan sampai saat ini. Nah, terkait dengan kepatuhan masyarakat itu, bagaimana kampanye patuhi protokol kesehatan ini berlangsung di Kota Denpasar? Apakah terus digalakan setiap harinya dengan cara-cara bagaimana, Pak? Mbak Puspa, ya memang sejak kita terbentuknya Satgas, kemudian ada gugus dan kita kembali ke Satgas, dari awal pemerintah Kota Denpasar melalui Satgas ya kita membentuk baik dari tingkat desa, kelurahan, kemudian desa adat kita juga libatkan sampai di tingkat kecamatan dan kota. Kita selalu mengajak dan mensosialisasikan bagaimana terkait dengan pencegahan COVID-19. Bahkan pemerintah Kota Denpasar pada saat awal terjadinya kasus ini kita sudah mengeluarkan satu kebijakan yang disebut dengan pembatasan kegiatan masyarakat.
Dan kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan ada instruksi Presiden ya nomor 6 tahun 2020, kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan gubernur nomor 46 tahun 2020, dan kita juga tindak lanjuti dengan peraturan wali kota nomor 48 tahun 2020 tentang penegakan hukum dan peningkatan disiplin penerapan protokol kesehatan. Itu sekarang kita hampir tiap hari melakukan sosialisasi dan juga sekarang kita melakukan penegakan hukum. Dan hari ini pun Satgas yang bertugas di lapangan terus melakukan kegiatan-kegiatan bagaimana kita mendisiplinkan masyarakat agar taat dan disiplin baik secara pribadi maupun pelaku-pelaku usaha. Karena kita ketahui protokol kesehatanlah merupakan satu-satunya usaha yang kita lakukan yang menjadi usaha yang kita lakukan untuk menekan atau menghindari meluasnya penyebaran COVID-19. Jadi di protokol kesehatan itu ada 3M. Itu wajib memakai masker, kemudian wajib menjaga jarak dan mencuci tangan. Nah, terkait dengan penerapan sanksi, Pak, efektivitasnya sejauh ini untuk Kota Denpasar sendiri bagaimana, Pak? Iya. Nah, terkait penerapan sanksi ini memang sesuai dengan peraturan gubernur dan peraturan wali kota, memang ada sanksi berupa sanksi denda administratif yang untuk pada perseorangan itu dikenakan, kalau dia tidak menggunakan masker itu dikenakan denda 100.000. Kemudian bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi atau mengikuti protokol kesehatan dikenakan denda 1 juta. Dan memang ya setiap kali kita melakukan sidak ataupun rahasia-rahasia masih kita temukan ada masyarakat yang tidak menggunakan masker ataupun dia menggunakan masker tetapi tidak benar. Jadi ditaruh di dagu, Mbak. Jadi itu ya kurang efektif karena kita tahu bahwa penularan COVID-19 kan melalui droplet. Nah, itu jarak amannya kan 1-2 meter. Dan kemudian masker kita untuk melindungi diri kita sendiri juga untuk melindungi sesama, melindungi saudara, melindungi teman. Jadi itulah pentingnya prokes. Terkait dengan kepatuhan yang memang seperti tadi saya sampaikan, memang kita masih temukan, tetapi kini jauh sudah meningkat, sudah semakin baik karena tingkat pelanggarannya juga semakin menurun. Tetapi hal ini kita tetap melakukan edukasi, melakukan sosialisasi dengan berbagai cara. Kita setiap hari kita keliling, kita juga siapkan mobil keliling itu masuk ke desa-desa, ke banjar-banjar, ke pasar-pasar, menginformasikan agar masyarakat taat dan disiplin dengan protokol kesehatan itu tadi. Iya. Tentunya juga COVID-19 ini tidak hanya mempengaruhi bidang kesehatan ya Pak, ya banyak sekali sektor yang terganggu, ada bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, bahkan pariwisata. Nah, stimulus apa yang dilakukan atau bantuan apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Denpasar sejauh ini untuk tetap menjaga stabilitas di dunia pendidikan atau ekonomi atau mungkin pariwisata juga agar pemirsa di rumah juga paham bahwa ada peran pemerintah dalam penanganan COVID-19 ini. Ya, jadi betul Mbak Puspa ya. Jadi pemerintah Kota Denpasar dan tentu juga kita menggandeng ya pihak-pihak swasta dalam bentuk CSR, Mbak. Kita memberikan bantuan stimulus kepada terutama pelaku-pelaku UMKM ini, Mbak. Jadi inilah yang menjadi motor penggerak perekonomian kita, termasuk pedagang-pedagang di pasar ya. Kalau pedagang di pasar kita itu dari pengelola pasar sudah memberikan keringanan sewa los, sewa tempat berjualan di pasar. Kemudian UMKM ini kita juga bantu, kemudian dari pemerintah provinsi juga membantu dan pemerintah pusat juga membantu dalam bentuk stimulus. Dan kemudian ya yang terakhir ini Bapak Wali Kota juga menggelar satu event namanya ya Denpasar Festival. Itulah bagian daripada bagaimana menggerakkan perekonomian masyarakat, karena di satu sisi dengan kita menggelar Denpasar Festival ini juga di samping kreativitas dan kegiatan-kegiatan budaya, ekonomi, fashion itu bisa berjalan, tetapi di sisi lain juga tetap bagaimana penanganan kesehatan kita lakukan. Makanya untuk sistem dari pelaksanaan Denpasar Festival tahun ini sedikit berbeda dengan pelaksanaan Denpasar Festival sebelumnya. Jadi kita lebih banyak menggunakan teknologi dengan sistem daring, sehingga dari satu sisi kita pencegahan daripada
penularan COVID ini bisa kita laksanakan, tetapi di sisi lain tetap mendukung dengan digelarnya event ini, itu akan membangkitkan perekonomian masyarakat, baik pelaku UMKM, kemudian pelaku di kuliner, dan bagi seniman-seniman yang terlibat nanti di event Denpasar Festival ini. Iya, tentunya banyak sekali usaha pemerintah dalam proses penanganan kasus COVID ini agar segera berakhir gitu Pak ya. Tidak ada siapapun orang di luar sana yang ingin COVID-19 berlanjut terus sampai tahun depan. Mungkin kita berdoa semoga cepat berakhir ya Pak. Tentunya COVID-19 ini juga meresahkan di dunia pendidikan dan juga ekonomi dan lain-lain. Menurut Bapak, klaster yang paling besar untuk COVID-19 di Kota Denpasar sekarang apa Pak? Maksudnya sebagai pemberitahuan juga kepada masyarakat di luar sana, mungkin ada di keluarga, sekolah juga tidak mungkin sekarang kan? Iya Mbak. Mungkin di keluarga, tempat kerja. Begini Mbak ya, terkait dengan masalah klaster ya, ini memang ini berubah-ubah Mbak. Jadi setiap periode ada sedikit perubahan klaster-klaster yang kita temukan. Itu awalnya pernah kita temukan klaster pasar, itu yang menimpa pedagang di Pasar Kumbasari itu sampai 400 orang. Yang tidak sedikit. Iya, tidak sedikit. Kemudian ada klaster tenaga kesehatan. Ini di rumah sakit. Ini kan mungkin ya karena memang profesinya sangat berisiko. Kemudian di sana mungkin banyak menangani pasien COVID. Sehingga banyak tenaga-tenaga kesehatan kita yang terpapar virus 19 ini. Kemudian ada klaster perkantoran, Pak. Perkantoran ini ya tentu kita ketahui kan mungkin dia interaksinya di kantor, kemudian ada salah satu cukup lama. Nah, kemudian kita temukan klaster perkantoran. Kemudian juga ada klaster upacara keagamaan ya. Di Bali yang Mbak Puspa mungkin sudah ketahui kan sering ada upacara-upacara keagamaan yang menghadirkan masyarakat yang cukup banyak seperti pernikahan, Piodalan, Pujo Wali itu, kemudian ada hari-hari besar keagamaan, kemudian ada ngaben. Nah ini kita banyak temukan. Nah kemudian yang paling besar yang justru ini sangat sulit ya kita antisipasi, ini adalah klaster keluarga. Klaster keluarga ini begini Mbak ya. Jadi orang biasanya kan kepala keluarga atau ibunya atau anaknya yang sering beraktivitas di luar rumah. Nah kemudian dia pulang ke rumah, ini menulari keluarganya. Menulari istrinya, menulari suaminya, menulari anaknya, atau menulari orang tuanya di rumah. Ya inilah yang kita ajak juga kepada seluruh masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada, walaupun kita satu keluarga, kita tetap wajib menerapkan protokol kesehatan itu sendiri, sehingga hal ini memang ini klaster yang memang cukup besar yang berarti untuk Kota Denpasar saat ini klaster keluarga adalah klaster yang cukup besar gitu presentasenya, dan itu juga merupakan pengetahuan baru buat masyarakat di luar sana, karena bukan berarti kita tinggal serumah dengan keluarga, artinya mereka aman gitu, karena setiap orang punya potensi, potensi yang sama, tua muda, yang tidak pernah, tidak mengenal apapun, betul sekali. Nah untuk itu himbauan Pak, dari Pemkot sendiri untuk masyarakat Kota Denpasar agar tetap menjalankan protokol kesehatan dengan baik dan benar, mungkin bisa diberikan himbauan kepada masyarakat. Baik Mbak Puspa, jadi terkait dengan wabah ya COVID-19 yang kita ketahui bersama melanda seluruh dunia ya, jadi tidak ada mungkin satu negara di dunia ini yang bebas COVID ya. Nah oleh karena itu tentu dari sisi pencegahan, kemudian dari sisi penanganan COVID ini, bagaimana dari pemerintah Kota Denpasar melalui Satgas dan gugus tugasnya ini terus bekerja siang malam ya, bagaimana agar masyarakat kita tidak sampai terpapar COVID-19 ataupun kalaupun toh bisa dikendalikan. Nah yang terpenting sebenarnya adalah bagaimana peran serta. Jadi keberhasilan dalam mencegah atau mengatasi atau menekan laju penyebaran COVID-19 ini 80% itu sangat ditentukan peran serta dan partisipasi masyarakat. Jadi semua masyarakat, semua kita ya,
itu bisa berkontribusi untuk ikut memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Caranya bagaimana? Caranya sangat sederhana. Seperti tadi yang saya sampaikan, wajib melakukan 3M, ya, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan yang lagi satu adalah hindari 3R. Apa itu 3R? Hindari ruangan sempit atau rapat di ruangan yang sempit. Ya, kalau banyak orang di ruangan yang sempit, ya kita harus hindari. Jangan terlalu ramai di ruangan yang sempit, karena itu kita temukan di klaster-klaster perkantoran. Kemudian yang kedua, rumpi-rumpi. Nah, ini mungkin kalau tidak penting banget, ya kita harus tunda dulu sementara rumpi-rumpi. Sudah ada daring, bisa rumpi? Ya, bisa lewat daring. Dan yang ketiga, yang ketiga, rame-rame. Nah, ini juga harus kita hindari apa? Karena di sanalah potensi sangat tinggi terjadinya paparan virus COVID-19 ketika ada kerumunan, ketika ada orang rame-rame. Ini risikonya sangat besar sekali. Jadi tentunya masyarakat harus mengingat 3M dan 3R, formula khusus dari pemerintah Kota Denpasar untuk menjaga keluarga di rumah agar tidak terjangkit virus corona. Terima kasih Bapak sekali lagi atas waktu dan kesempatannya kita bisa berbincang pada hari ini. Terima kasih juga untuk pemirsa di rumah yang sudah bersedia menonton talk show kami kali ini, dan tentunya tidak lupa saya mengingatkan bahwa tetap menjaga diri, tetap semangat, tetap sehat, jaga teman, jaga keluarga, dan jaga orang-orang di sekitar Anda dengan melakukan 3M, tetap menggunakan masker, wajib menggunakan masker, wajib mencuci tangan, dan wajib menghindari kerumunan. Plus, kalau dari pemerintah Kota Denpasar ada 3R. Jadi, menghindari 3R yaitu rapat di ruangan sempit, ramai-ramai, plus rumpi-rumpi sama tetangga. Jadi, rumpi-rumpi diganti dengan daring aja. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Bapak, pemerintah Kota Denpasar juga terima kasih banyak. Selamat siang dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Saya Puspawardi bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak. Om Santi, 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 Om.